Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak Pimpinan Desa Dasantreng, pada yang terhormat Bapak Kepala Dusun, Bapak RT, tokoh agama, tokoh remaja, tokoh ibu-ibu, singkatnya hadirin wal hadirat jemaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa berjumpa ya dalam majelis yang luar biasa, yaitu majelis yang Allah suka, di mana kita duduk di masjid atau rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasa masjid ini makmur dengan jamaahnya ya. Di samping masjidnya makmur juga masjidnya bagus. Interior, eksteriornya luar biasa masjid ini. Jadi masjid yang bagus itu adalah yang bersih. Dan alhamdulillah kita sebagai tamu juga harus menjaga kebersihan masjid, supaya kita nyambung silaturahmi kita dengan jamaah setempat, insyaallah. Alhamdulillah malam hari ini kita mau bicara atau mau muzakarah tentang surat Thaha. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau sehingga kita bisa duduk dalam majelis yang mulia ini, yaitu perjuangan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Al-Quran ini adalah salah satu warisan sekaligus mukjizat baginda Rasulullah SAW. Warisan atau peninggalan amanah yang harus kita jaga, kita sebagai umat akhir zaman. Dan kali ini kita mau bicara atau ngaji sama-sama yaitu surat Thaha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Wa hal ataka hadithu Musa iz ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Jadi setiap pengajian atau acara apapun itu biasanya acara pertama kalam ilahi atau acara kedua kalam ilahi. Napi maksud niki. Maksud daripada dibacakannya ayat-ayat Al-Quran sebelum kita memulai acara untuk membersihkan hati tiang pelunggu. Karena di dalam hati kita ini masih banyak kotoran-kotoran. Marak misal tiang pelunggu saminiki hadir ke satu pesta. Nah sekarang mau dikasih acara santapan atau acara jaminan makan. Sayurnya enak, rawon, sate, gulai kambing,
tapi di piringnya nih ada tai cecak. Kira-kira bisa makan? Nggak bisa makan. Nah, sebelum disuguhkan atau disajikan makanan-makanan yang enak, piringnya harus bersih baru bisa makan. Sekarang ini kita mau santapan rohani, yaitu dengan kita hadir pengajian seperti ini, kita mau hadir untuk santapan rohani. Makanya piring hati kita itu harus bersih. Yang ada rasa sepaknya, rasa malasnya, rasa kurang senang, itu dibersihkan dengan apa? Dengan bacaan ayat Allah. Itu maksudnya, nggih. Jadi dibersihkan hati kita ini. Lamun waktu bacaan Al-Qur'an, kalau sudah dibacakan ayat-ayat Allah, tidak mau bersih kalbunya, berarti ini sudah terlalu, sudah karatan. Mudah-mudahan dengan bacaan ayat tadi, hati kita ini menjadi bersih dan mudah menerima wejangan-wejangan yang ada di dalam Al-Qur'an. Toha, ini namanya ayatul mutasyabihat. Ayat mutasyabihat tidak bisa dimaknai, nggak bisa ditafsirkan dan tidak boleh. Makanya seluruh ahli tafsir mentafsirkan ayat ini dengan kalimat Allahu a'lamu bimuraddihi bizalik. Hanya Allah yang mengetahui apa maksudnya yang demikian itu. Barang siapa yang ikut membaca ucapan tadi Allahu a'lamu bimuraddihi bizalik, maka dia sama pahalanya seperti menghatamkan 70 kitab. Allahu a'lamu bimuraddihi bizalik. Allahu a'lamu bimuraddihi bizalik. Barang siapa yang membaca itu, setiap dia membaca ayatul mutasyabihat, sama pahalanya seperti orang yang membaca atau menyelesaikan, menghatamkan 70 kitab. Pahalanya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah aku turunkan Al-Qur'an ini kepadamu Muhammad untuk memberikan satu kesempitan. Jadi Al-Qur'an ini tidak pernah memberikan kita kesempitan. Karena saking banyaknya aturan-aturan yang kita tidak pahami dalam Al-Qur'an itu, sehingga kita merasa sempit. Tentang aturan sholat ada, aturan cara hutang piutang ada, cara menagih utang ada, cara bayar utang ada, sampai cara kita pergi midang juga ada di dalam Al-Qur'an. Entan tengerayu warak lek. Cara merayu perempuan ada dengan syariat Al-Qur'an. Tetapi makruh hukumnya main pantun atau bersair. Wa ma 'allamna husyi'ra ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Surat Yasin. Dan tidaklah aku ajarkan kamu harus main syair, karena Quran ini adalah pelajaran yang nyata. Itu jadi main syair itu enggak makruh hukumnya. Malam ini aku enggak bisa tidur, kau bagaikan rembulan. Makruh ternyata hukumnya itu. Wajahmu bagaikan bulan purnama. Aneh kan? Padahal bulan purnama itu ada rukek dan belangnya. Makanya kalau ada ibu-ibu cewek yang dengar, jangan mau disanjung bulan purnama. Dia palsu itu. Jadi Al-Quran diturunkan bukan untuk memberikan kita kesulitan atau kesumpekan, tidak. Illa tazkiratan liman yakhsha. Kecuali Al-Quran itu adalah memberikan peringatan, pelajaran kepada siapa saja yang ada rasa takut di dalam hatinya. Ada rasa takut dalam hatinya. Kalau orang tidak ada rasa takut dalam hatinya, Al-Quran malah dijadikan main-main. Makanya jangan baca ayat sambil main-main. Alam taru, tidakkah kamu lihat? Itu kan main-main. Jangan dimain-mainkan lagi ayat Allah. Itu.
Ayat Allah itu ibaratnya ini ucapannya Pak Jokowi. Ini rumah Allah, ini rumahnya Allah, masjid. Sekarang saja Mas Rodi pergi ke Jakarta, besok ada undangan Pak Jokowi. Ya. Sampai di sana, Mas Rodi langsung tidur, langsung main-main. Kira-kira gimana? Di rumahnya Pak Jokowi loh ini. Nah sekarang ini kita berada di rumahnya Allah. Jadi suara kita, kemudian langkah kita dipelankan, karena kita berada di rumah Allah. Jadi adab kita itu harus kita jaga. Makanya ada namanya adab-adab masjid. Besok kamu saya kasih bantuan. Ini Pak Jokowi misalnya nih. Insya Allah, ini jorek Pak Jokowi. Kira gimana? Kira gimana? Main-main sama Pak Jokowi. Insya Allah Pak Jokowi, coba bilang gitu besok sekali. Ini sama Allah. Insya Allah, main-main ini. Memang tidak terkesan main-main, tapi sebenarnya kita nggak sadar sedang main-main sama Allah. Itu baru masuk kebesaran Allah dalam hati. Jadi kalau betul-betul kita masuk kebesaran Allah dalam hati, ngendek narangan tak berjorak. Jangan seperti burung beo. Beo itu pintar, diajar apapun pintar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muni berjawab. La ilaha illallah. Tahu doang. Ndek kasugun ndek kandang. Muni lagu nyingkret. Ndek kakek tincok makan buah batur. Tahu doang. Itu. Assalamualaikum tamu. Tahu doang. Tapi dia bilang saya tidak akan keluar dari kandang. Tapi dia keluar dari kandang. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi dia main-main dengan kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Kita sedang main-main dengan Allah. Illa tazkiratan liman yakhsha. Kecuali orang yang mau mengambil pelajaran dan memasukkan rasa takut di dalam hatinya. Jadi mari kita belajar masukkan rasa takut kepada Allah. Kalau enggak dilatih enggak akan pernah masuk rasa takut itu. Masalahnya mati itu malaikat maut itu enggak kelihatan. Malaikat maut itu enggak kelihatan. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ditegaskan lagi dengan ayat yang keempat. Al-Quran ini diturunkan oleh siapa yang menciptakan bumi dan langit yang sangat tinggi. Diingatkan kita, jangan main-main. Jangan main-main di rumah Allah, jangan main-main dengan kalimat Allah. Karena Al-Quran ini diturunkan dengan siapa yang menciptakan bumi tempat kita tinggal dan langit tempat kita bernaung yang sangat tinggi. Ar-Rahman. Tapi Allah itu maha kasih sayang sama kita ini. Walaupun kita macal-macal sedikit, tetap dikasih sayangi oleh Allah. Alal arsyistawa. Dan Allah itu berada di atas arsy yang sangat luas. Bumi ini jika dibandingkan dengan langit pertama seperti cincin di atas lapangan yang paling luas bumi. Langit kedua, langit pertama dengan langit kedua seperti cincin dengan lapangan yang paling luas. Itu perbandingan bumi dengan langit pertama dengan kedua, sehingga dia seperti dimensi semakin besar, semakin besar, semakin besar. Bumi ini jika dibandingkan dengan kita manusia ini, misal Mas Rodi paling mokoh, berapa Mas Rodi yang akan hidup di bumi ini? Mesin kelopok mungkin 1 miliar. Dunia ini dibandingkan dengan Indonesia, Indonesia dibandingkan dengan Lombok, dibandingkan dengan Dasan Reng dibandingkan dengan Kubah masjid ini, Kubah masjid itu dibandingkan dengan satu kupiah jamaah, tidak ada apa-apanya kita ini. Kalau cara Jawanya ini wong dari soko ora enek akan jadi ora enek meneh. Dari tidak ada menjadi enggak ada lagi besok kita ini. Tapi masih kita sombong jadi manusia. Merasa gagah. Masya Allah. Lahu ma fis samawati wal ardh. Dialah Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang
di bumi. Wa ma bainahuma, dan di antara langit dan bumi ini Allah milik, yang memiliki. Wa ma tahtas sara, dan apa yang tersembunyi di bawah sesuatu yang paling tersembunyi itu milik Allah. Apa yang paling tersembunyi? Ikhlas. Tidak ada yang tahu namanya ikhlas. Ikhlas enggak ada yang tahu. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Jika sekiranya Anda berucap kemudian Anda sembunyikan ucapan Anda dalam hati, Allah tahu isi hati kita. Allah tahu. Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Lahul asmaul husna. Dialah Allah yang memiliki nama-nama yang baik. Sehingga kita ini kalau mau dikasih sayangi oleh Allah, enggak boleh memanggil saudara kita dengan nama jejale. Namanya Bedul, Abdullah misalnya. Ini bele ingkung, ini Rodi, bele otan, ini beda namanya. Jangan, tak boleh, makruh juga hukumnya memanggil teman dengan nama jejale. Itu karena Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Jadi ciptaan Allah ini panggillah dengan panggilan-panggilan yang baik. Namanya juga ikramul muslimin. Jangan hanya kita tahu ikramul muslimin itu apa, tapi memanggil teman sendiri, saudara sendiri, panggilannya pakai panggilan belai pekat. Oh, ni lek raos pun pekat nempo. Demen ngerbang belai embe, oh ni marah bembe sini mah. Tidak boleh, makruh ternyata hukumnya itu. Wahal ataka hadithu Musa, sudahkah sampai kepada Anda cerita tentang Nabi Musa? Di dalam 60% Al-Quran ini selalu ada kisah Nabi Musa. Apa sih hebatnya Nabi Musa ini? Seluruh Nabi itu ada kisahnya di dalam Al-Quran, tetapi tidak dikisahkan tentang kehebatan ibadahnya. Tetapi yang diceritakan di dalam Al-Quran itu adalah tentang kehebatan dakwahnya para nabi. Nabi Musa itu berapa tahun suluk? Duduk di Bukit Tur Sinai itu 80 tahun berzikir sampai tasbihnya itu bersinar. Sudah ada tasbih dari dulu, tasbihnya dari batu. Berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus selama 80 tahun berzikir. Setelah 80 tahun Allah wahyukan kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa ditanya, diuji oleh Allah. Saking capeknya Nabi Musa duduk suluk berzikir di hadapan Allah sambil memegang tongkatnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka ditanya Nabi Musa, sudah 80 tahun. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa di tanganmu itu Musa? Haza asai atawakka'u 'alaiha wa ahashu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Oh, ini tongkat. Dengan tongkat ini saya kuat jalan dan saya bisa mengambil makanan kambing dan banyak sekali kebutuhan saya di tongkat ini. Rusak tauhidnya Nabi Musa. Ditanya apa itu di tanganmu Musa, langsung dijawab. Ternyata itu salah. Alqiha ya Musa, teteh, buang tongkatmu itu Musa. Kamu itu salah menjawab. Di mana tauhidmu yang selama 80 tahun kamu berzikir? Alqiha ya Musa, buang. Akhirnya dibuang. Kemudian apa kisah Nabi Musa yang pertama di sini disebutkan? Izra'a naran faqala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada istrinya dalam hamil tua, dan dia melihat cahaya ini di tengah malam, di tengah tempat yang sepi, tidak ada seorang siapapun, gak ada.
di tengah padang pasir di bawah bukit Tursina, di tengah malam yang gelap gulita dalam keadaan musim dingin, dan istrinya dalam keadaan hamil tua, dan ternaknya banyak, sekitar 800 ekor kambing yang mengikutinya. Maka Nabi Musa melihat dari kejauhan, dari bukit Tursina. Ingatlah ketika Nabi Musa melihat api, kemudian dia berkata, faqala li ahlihi, kepada istrinya, amkusu, tunggu sebentar. Inni anastu nar, saya ada melihat cahaya api, katanya. La'alli atikum minha biqabasin, tunggu saya sebentar, saya mau mengambil api itu supaya kamu bisa untuk menghangatkan badan. Bahasa Sasak ada arak kadumindu baras. Pria ketedek mentelehan. Anteh ke juduk. Tendeh kelalu bait api nu juduk bukit Tursina. Au ajidu alan nari huda. Atau siapa tahu selain saya menemukan api itu saya mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi dia tidak hanya menuju daripada api saja, tapi dia tetap berharap ada hidayah petunjuk dari Allah. Makanya kerja apapun kita kerja dunia itu minta hidayah itu jangan lupa. Berangkat naik. Maka begitu Nabi Musa sampai di lereng Tursina, falamma ataha nudiya ya Musa. Maka ketika Nabi Musa sampai di lereng bukit Tursina ini, tiba-tiba Nabi Musa dipanggil oleh suara. Inni ana rabbuka fakhla'na alaik. Musa, diamlah. Aku adalah Tuhanmu. Bukalah sandalmu. Bukalah terompahmu. Fakhla'na alaik. Buka terompahmu. Innaka bil wadil muqaddasit tuwa. Karena kamu sekarang berada di bukit yang suci, di lembah yang suci. Kaget Nabi Musa, langsung dia buka terompahnya. Ini bedanya Nabi Musa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedanya Rasulullah SAW dengan Nabi Musa. Kalau Rasulullah mau naik ke Sidratul Muntaha, bermuajahah langsung dengan Allah, mau buka terompah, Jibril katakan jangan dibuka, bawa dia naik. Dipersilahkan sama terompahnya untuk naik ke langit ketujuh, berhadapan dengan Allah dengan 70 hijab, bermuajahah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa alaihissalam. Makanya kita ini beda. Kalau kaum Nabi Musa beda sama umat Rasulullah. Kaum sama umat itu berbeda. Kalau kaum itu hanya nabinya yang berdakwah. Kalau umat itu nabi dan umatnya juga ikut berdakwah. Itu kan. Karena kemuliaan umat ini ada dalam dakwah. Maka Nabi Musa membuka terompahnya. Setelah dibuka, kemudian Nabi Musa melanjutkan perjalanan. Dia naik dengan pelan. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Beliau mendengar suara. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku akan memberimu satu pelajaran. Dan ingatlah, dengarkanlah apa yang akan aku wahyukan kepadamu, wahai Musa. Maka langsung diam Nabi Musa, dia tawajuh mendengarkan kalimat apa, wahyu apa yang mau diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ternyata Allah firmankan, sungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku.
Menyembah Allah itu bukan hanya dengan sholat saja, tetapi minum dengan tangan kanan ini termasuk ibadah. Masuk WC dengan sunnah Nabi, ibadah. Tidur dengan cara sunnah Nabi, ibadah. Itulah bentuk-bentuk penyembahan kita kepada Allah. Masuk masjid dengan kaki kanan, itu juga bentuk ibadah penyembahan kita kepada Allah. Penyembahan itu artinya penghormatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Mendirikan salat beda dengan mengerjakan salat. Penganjang balik kan gawe balik beda bahasa Sasak. Lamun penganjang balik itu pinang diri lengkap dengan fasilitas walaupun kita ngeridit. Tapi kalau mengerjakan rumah belum tentu kita mengerjakan rumah untuk diri kita, pasti tegawe balen dengan hanya asal-asalan. Di situ bedanya mendirikan. Makanya aqimis shalah artinya dirikanlah salat, yaitu dengan berjamaah. Maka Nabi Musa kemudian diperintahkan untuk mendirikan salat, li zikri, untuk mengingat. Jadi selama 5 kali dalam sehari kita melatih diri kita mendatangi masjid, itu adalah bentuk realita atau realisasi daripada kita ini mengimplementasikan atau mengaktualisasikan atau menyatakan diri kita ini bahwa kita ini belajar mengingat Allah 5 kali dalam sehari. Latihannya. Makanya kalau kita nerima ilmu zikir, saya sudah nerima Qadariyah, Naqsabandiyah, itu untuk melatih hati kita berzikir supaya tetap ingat kepada Allah. Karena itu senjata kita zikir ini. Mau pergi perang nggak punya senjata, kira-kira gimana? Mati konyol. Tapi sekarang banyak orang punya senjata nggak mau perang, kira-kira bagaimana? Sama-sama konyolnya. Zikir kita pinter. Saya nerima di Getap, bai'ah di sana. Pikir, melatih diri zikir ini apa? Membuktikannya dengan panggilan Allah. Membuktikannya dengan panggilan Allah. Jangan sampai kita ditipu setan. Berzikir di rumah asik sendiri, pas azan nggak mau datang. Padahal yang dia ingat itu adalah Allah, dipanggil oleh Allah, nggak mau datang. Seperti orang punya senjata, nggak mau perang. Nekat pergi perang, nggak punya senjata, sama-sama konyol. Sila baik. Semangat, mari kita perang. Hadapi musuh dengan la ilaha illallah. Menu kan? Tapi begitu tampil di lapangan nggak punya senjata. Itu ibaratnya orang itu hanya Allah, tapi di dalam masjid main-main. Ini ibaratnya seperti orang yang perang nggak bawa senjata, ditipu oleh setan. Ada lagi senjata ini cukup dari jarak 10 meter sudah kena, cukup tertijuk langsung mati. Lagu ndek bani lalu perang. Dia punya senjata banyak, tapi nggak mau perang. Lagi dan lagi, ini adalah kekonyolan. Itu jadi, sholat itu adalah untuk melatih zikir kita, supaya dengan zikir kita mengingat Allah di dalam sholat, dan dengan sholat kita mengingat Allah di luar sholat. Itu hakikatnya. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang, dan sengaja saya sembunyikan, saya rahasiakan firman Allah, supaya saya itu bisa memberikan upah kepada siapa yang benar-benar mau mengerjakan kebaikan dengan bersegera. Jadi kalau ada panggilan Allah, bersegera. Nah, ini yang dinilai oleh Allah. Bersegeranya itu, bersegera mendatangi panggilan Allah, itu yang dinilai oleh Allah. Itu karena apa?
kita ini hanya 2 kali saja diundang oleh Allah. Diundang waktu kita masih hidup 5 kali sehari, besok dan terakhir. Itu undangan terakhir, nggak bisa. Ndek narak pun rega. Kalau sudah disiarkan di masjid inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nggak bisa kembali. Makanya Syekh Abdul Qadir di dalam makolahnya mengatakan, itu sayati ala ummati Muhammadin ya'ti alal masjid walakin laisa fi waqtiha. Lama yang datang di umat Nabi Muhammad, yang akan datang kepada umat Nabi Muhammad ketika diundang ke masjid, dia akan datang bukan pada waktunya. Amin. Maqalah Syekh Abdul Qadir Jailani, wahya min ummati Rasulullah wa huwa amutun. Dan dia adalah umat Nabi Muhammad yang sudah mati. Ternyata betul, waktu saat masih hidup ndak milih datang tak undang, ndak mau diundang. Sudah meninggal jam 9 pagi sudah hadir. Sehingga malaikat jadi bingung. Ini siapa katanya? Saya juga tidak tahu. Mau ngapain? Ya saya juga tidak tahu. Kenapa sekarang dia datang? Dulu waktu masih hidup nggak mau hadir. Sekarang ini kan belum waktunya. Mau sholat zuhur juga enggak, sholat duha juga tidak. Kau nggak punya malu katanya. Iya ya, gitu kata malaikat yang lain. Mau dipermalukan sama malaikat. Waktu masih sehat nggak mau datang ke masjid, sudah meninggal dunia, baru belum waktu sudah hadir di masjid. Malaikatnya jadi bingung. Beda sama ahli masjid. Kalau ahli masjid ini, malaikat itu bingung kalau jamaahnya nggak ada. Setiap pintu ini kan ada malaikatnya, di absen. Oh, Pak Haji Junaidi, Haji Usman, Mas Rodi, semua ada daftarnya. Sampai jam-jamnya hadir di masjid itu ada di absennya. Sekali waktu hamba Allah yang nggak datang. Malaikat ini saya tanya, si fulan mana? Saya juga nggak tahu. Kok tumben hari ini nggak datang? Coba cek di rumahnya. Diutus satu malaikat untuk datang ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya si fulan ini, si fulan meninggal dunia. Langsung disiarkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum disiarkan di masjid, sudah duluan disiarkan sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa si fulan ahli masjid sudah meninggal dunia. Kalau begitu mari kita melayat, seluruh malaikat langit dan bumi melayat duluan, lebih dulu daripada Pak ART-nya sendiri. Itu kalau ahli masjid. Malaikat duluan yang melayat daripada warganya. Kalau ahli masjid, karena namanya sudah dikenal di langit, dikenal di dalam masjid. Makanya kita jadikan diri kita ini menjadi ahlul masjid, yang selalu mendirikan sholat dengan berjamaah. Nah, sampailah kepada ayat, fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Maka dari itu, janganlah engkau dihalangi, yaitu daripadanya, yaitu untuk berbuat satu amalan apapun. Jangan sampai kita merasa terhalang untuk melakukan satu kebaikan apapun, itu, dan mengikuti hawa nafsu kita, firman Allah. Nah, setelah itu barulah Allah menyampaikan, memberikan pertanyaan kepada Nabi Musa. Sekarang ini kiasannya buat kita. Sebanyak apapun kita berzikir, baru patternnya itu mau enggak dipanggil oleh Allah ketika azan. Saya ini Pak Ustadz berzikir satu hari itu sampai 70.000. Kalau azan datang ke masjid, saya cukup di rumah saja. Berarti ini orang itu enggak mau dipanggil oleh Allah, enggak mau diundang oleh Allah. Misalnya Pak RT saya namanya di sana namanya Pak Sahman. Saya menyebut Pak Sahman 50.000 kali sehari. Pak Sahman, Pak Sahman, Pak Sahman, Pak Sahman, Pak Sahman. Ya keloran, Pak Sahman, Pak Sahman. Dia kelelah. Tempuh si Pak Sahman. Pak Haji Usman datang ke rumah saya ya. Ndek milih datang. Kira-kira bagaimana?
Kamu ini nyebut nama saya kok saya undang nggak mau datang gimana? Nah itu. Jadi untuk membuktikan bahwa kita itu mencintai sesuatu datang ke rumahnya. Sehingga ada 5 ciri-ciri cinta yang terakhir. Kalau ada yang masih muda ya, ini ada 5 ciri-ciri cinta. Chemistry ini para. Pertama, ciri-ciri cinta itu selalu menyebutnya. Misal mutmainnah namanya pacar kita. Ya enggak nuninangan mutmainnah. Ya tinduk mutmainnah. Ya bersuap mau makan mutmainnah. Apa sedikit-sedikit mutmainnah. Man ahabba syai'an kasura zikruhu katanya Imam Ghazali. Barang siapa cinta sesuatu pasti banyak nyebut. Cinta sama anak pasti banyak dibicarakan anaknya. Cinta sama bisnis bawangnya yang dibicarakan bawangnya. Cinta sama bisnis kendaraan maka yang dibicarakan kendaraan. Apa yang kita cintai pasti kita bicara tentang sesuatu yang kita cintai. Itu yang pertama. Makanya kalau kita buktikan cinta kita kepada Allah harus banyak-banyak menyebut Allah. Yang kedua, selalu berpikir tentang apa yang kita cintai. Ya enggak pikiran tuh pokok mutmainnah. Liwat lek julun balik senggitan penjelukan tangkong mutmainnah. Kita lewat di depan pintu rumahnya kelihatan sandalnya, padahal dia lain sebelah sandal mutmainnah. Lewat kucingnya, ya Allah kucingnya mutmainnah. Apa yang dia punya itu kita pikirkan. Yang ketiga tanda-tanda cinta itu ingin selalu datang ke rumahnya. Midang, bahasa Sasak. Umur-umur tiang atau di atas tiang pelungguh-pelungguh mungkin tahu namanya midang kan. Kalau sekarang ini cukup dengan WA saja, pisian, video call. Kalau dulu midang, yeket pemidang. Lamun temidang namanya midang ini ya, midang itu datang ke rumahnya itu. Dan cara kampung saya itu harus ada kalimat bahasanya. Kalau kita berdua bilangnya midang dua. Midang dua pak, ini calon mertua itu. Duduk kita. Ternyata calon mertua ini pintar. Karena dia tahu calon menantu ini cinta berat sama anaknya, dilepaskanlah kacang 3 karung. Yang terborek kacang niki. Ndek saya jadi sedak yang terborek. Ya podo-podo anak. Lepas 3 karung. Wih. Wah bakat, wah kungku nih sin berborek. Tapi karena yang dicintainya ada di depannya, tidak terasa. Sudah 2 karung setengah. Sampai janji jelo, janji anget. Pokoknya selampu anta berjorak. Ini sampai salik kapang sih lang. Sambilnya nyato. Ada salik boy cari perhatian. Wah 2 karung setengah. And suruh si bapak kanci ibu le balik lah itu. Sepenarak bendein kenja. Tapi karena ini calon mertua 2 karung setengah, wah karung setengah. Ada masih pak? Oh, siga. Iya nih beketuan. Ada masih pak? Masih nih karung 2 karung. Mas sugulan mas. Aran sak tepidangin le julu. Karena yang dia cintai di depannya. Itu jadi ciri-ciri cinta yang keempat tuh siap berkorban apa saja. Apa milik? Lihat kakak rujak, tenang, rujak ngeledong telem. Itu waktu pacaran. Setelah nikah beda lagi. Lamun waktu ndek man merari, kesandak sekedi doang si panggen kayu, kadang-kadang dek sayang. Iya dua mengkonyolnya. Kalau sudah nikah menjelang punya anak 1 atau punya anak 1 beda. Kesait sekedi remate nih beda doang judul. Lamun lain dia merari yang kaya adeng-adeng. Embet sakit mah. An begoa. Mani. Lamun nah merari kan beda mata nih dia tahu adeng-adeng bisa osak lalu. Jadi ciri-ciri cinta yang keempat itu siap berkorban. Ciri cinta yang kelima itu apa?
yaitu ingin selalu bersama. Ia milih barang doang. Dan selalu ia gote menain. Lamun de embau jok nak kening mana-mana lendong kacang gomba si payu. Menukan apa jadi kungkum ni? Oh ni kan noni jo julu nyeletup ni. Apa? Ni kan. Ngene-ngonean bejeput. Nah, itu bahayanya, itu namanya cinta dan chemistry ini para. Maka ciri-ciri cinta itu ingin selalu bersama dan ingin bersentuhan. Maka kalau cinta sama Allah itu selalulah ingin bersama dengan Allah. Di mana? Di rumah Allah. Kalau mau bersentuhan dengan Allah di mana? Di saat Anda Allahu Akbar di saf pertama, itulah sentuhan kita kepada Allah Subhanahu. Nah, sekarang buktikan benar cinta sama Allah, benar takut sama Allah, atau sekedar takut palsu atau cinta palsu. Kalau cinta beneran sama Allah, datang ke rumahnya. Inilah rumah Allah. Dan kalau takut sama Allah, jangan main-main di rumah Allah. Jangan main-main dengan kalimatnya Allah. Karena apa? Cinta itu buta. Benar. Padahal lain satu pemberayan yang senggitan nanu celadengan lek pabongan erong teh. Satu merari pun senggitan dah nane kita celadengan nane. Lain den mah. Den ini senggitan lain karena buta. Itu. Kalau dulu waktu pacaran mana ada kan ya mambumbok menin. Nah, ampun bok singet-inget kunin meni padahal dia sikat gigi. Lemak lamun tah merari lah. Wah, sikat gigi atau di mana nih? Itu ciri-ciri cinta. Mudah-mudahan kita ini menjadi hamba-hamba yang cinta kepada Allah. Terakhir ya. Maka Nabi Musa ditanya, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa di tanganmu itu Musa? Qala hiya asai, ini tongkat. Atawakkau 'alaiha, dengan tongkat ini saya kuat. Ahasyu biha 'ala ghanami, dan dengan tongkat ini saya bisa mengambil makanan kambing. Wa dia fiha ma'arib ukhra, dan banyak sekali menolong saya dengan kebutuhan-kebutuhan saya. Karena jawabannya salah, ditegur oleh Allah, alqiha ya Musa, buang dia Musa. Maka apapun yang menghalangi kita untuk mencintai Allah, mendatangi rumah Allah, buang dia sekarang. Itu istri kita, dia ajak masjid sekali Pak, jangan salah paham, tinggalkan. Apapun yang menghalangi kita itu harus kita lepaskan. Karena apa? Cinta kepada Allah itulah jaminan kita untuk membuktikan bahwa kita ini yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi obat buat kita. Yang banyak hutangnya supaya cepat lunas hutangnya. Yang susah urusannya supaya dimudahkan urusannya. Saudara-saudara kita yang sakit di rumah di mana saja, mudah-mudahan dengan asbab kita ngaji Al-Qur'an ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dapat hidayah semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dusun Dasantren ini menjadi dusun yang makmur. Seluruh penduduknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjidnya menjadi masjid yang memancarkan cahaya hidayah sampai ke seluruh alam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.